Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita semua yang sudah hadir di tempat ini, kita siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan hati Tuhan, kita boleh ada sampai pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam tahta hadirat Tuhan yang kudus. Mari bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Allahku, kami boleh bersama-sama Tuhan, bersatu hati, adalah hati yang penuh dengan kerinduan untuk memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Kiranya penyertaan-Mu ya Tuhan, kiranya kekuatan, kiranya penghiburan daripada Tuhan melingkupi kami pagi hari ini Tuhan. Waktu kami memuji, waktu kami menyembah-Mu, ada hadirat Tuhan yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu menikmati persekutuan pagi hari ini dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kita yang siap sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Tidak ada yang dapat kita dapat lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara selain kita memuji, menyembah, berdoa di hadapannya. Dan kita datang pagi-pagi benar seperti kata firman Tuhan untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur pagi hari ini, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Kami bersyukur selama-lamanya di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kiranya doa pujian kami boleh membasahi hati kami ya Tuhan, boleh membasahi kerohanian kami, agar firman Tuhan, agar tuntunan Tuhan boleh dapat kami terima dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memperkatakan Mazmur 91 untuk menjadi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali dalam program Morning Blessing. Di pagi hari ini, saya percaya di pagi hari ini kita selalu bangun dalam keadaan sehat. Katakan amin. Dan saya percaya setiap hari saudara bangun dalam keadaan yang luar biasa dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah atas saudara. Haleluya. Nah, hari ini, di pagi hari ini kita mau membahas kembali tentang kesetiaan, keintiman, dan hasilnya adalah menghasilkan buah. Katakan amin. Nah saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya, bahkan dikatakan barang siapa yang tinggal dalam Tuhan dan dia tinggal dalam kita, kita pasti berbuah banyak. Katakan amin. Nah, semua orang pasti ingin berbuah banyak. Tidak ada yang tidak mau. Semua orang ingin berbuah banyak, ingin memuliakan Tuhan. Tapi banyak orang misunderstanding. Mereka nggak tahu bagaimana caranya berbuah banyak. Nah, untuk berbuah banyak kita harus tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Itulah ciri-ciri orang yang setia. Amin. Nah, sekarang kita mau bahas dalam sesi bagaimana setelah kita mau berbuah dengan banyak. Nah, saya pribadi nggak tahu tentang bagaimana berkebun yang baik. Namun waktu saya pernah sekolah, di dalam sekolahan saya pernah belajar tentang tanaman dan menghasilkan buah-buahan. Diperlukan ada satu namanya pemangkasan. Dari waktu ke waktu kita perlu rawat. Kita perlu lihat bagaimana perkembangannya. Namun yang Tuhan mau dalam definisi yang di sini, arti pemangkasan dalam kita berkebun adalah pekerjaan pertanaman adalah kegiatan membuang dari tanaman bagian-bagian yang berpenyakit atau yang tidak berproduktif atau yang tidak diinginkan. Tujuan daripada pemangkasan adalah untuk menyehatkan tanaman dengan cara mengontrol atau mengatur pertumbuhan daripada tumbuhan tersebut. Mempertahankan
kesehatan tanaman tersebut atau meningkatkan kualitas buahnya. Jadi diperlukan seorang petani, seorang perawat yang selalu mengkontrol bagaimana tumbuh kembangnya pohon tersebut. Nah, setiap tanaman itu pasti perlu dipangkas. Setiap tanaman perlu membutuhkan seorang petani yang akan memangkas, mengatur pertumbuhannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Setiap tanaman membutuhkan seorang yang akan merawat kesehatannya, membuang bagian-bagiannya yang berpenyakit dan membersihkan sehingga ia bisa menghasilkan banyak buah yang luar biasa. Nah, ini mengacu di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai kedua. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada dua tindakan Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau ranting yang tidak berbuah dikatakan potong. Tetapi yang menghasilkan buah dibersihkan. Orang yang setia pasti setia dengan dua hal ini. Memang dua hal ini saudara paling gak enak di dalam daging kita. Dipotong, dibersihkan. Dipotong, dibersihkan. Itu paling gak enak. Tapi Tuhan punya suatu level, kita harus capai itu levelnya Tuhan. Mau gak mau kita harus mencapai levelnya Tuhan, katakan amin. Mau gak mau kita harus sampai tahap itu. Dibersihkan setiap hari, gak cuma seminggu sekali, gak per 2 hari, tapi setiap hari Tuhan bersihkan. Tuhan sangat mengkontrol kita setiap hari. Makanya kalau ada istilah gini, kok aku setia sama Tuhan, makin sungguh-sungguh, aku sudah bayar persepuluhan, sudah seluruhnya. Kok kenapa ya? Setiap hari kok ada aja prosesnya ya, ada aja begini ya. Itu mungkin ada 2 proses tadi, dipotong atau dibersihkan. Supaya Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang punya target, Tuhan yang lebih sempurna mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Bagian kita cuma satu aja, taat. Saya selalu mengulang-ulang saudara ya, bagaimana Daniel taat waktu dipotong, diproses. Prosesnya Daniel. Bagaimana Abraham setia dan taat waktu diproses oleh Tuhan. Mungkin saudara sering dengar, tapi lebih baik Anda sering dengar supaya Anda semakin diperbaharui. Anda pernah selalu ingatkan bagaimana Abraham waktu dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, nggak gampang. Mungkin terkategori 2 hal, dipotong, dibersihkan. Ternyata Abraham taat. Apa hasilnya? Luar biasa. Katakan amin. Mungkin proses kehidupan saudara ada 2 kategori, sedang dipotong atau sudah diproses Tuhan. Jadi kalau saudara merasa, kok aku udah benar kok, aku sudah melakukan semua keinginan Tuhan, berarti masuk dalam kategori sedang dibersihkan. Supaya makin berbuah banyak. Katakan haleluya. Katakan yes. Nah, Allah Bapa kita itu selalu rajin melakukan pemangkasan. Sekali lagi, ingatlah pemangkasan sebuah kebutuhan dan keharusan. Kita tidak dapat bertumbuh tanpa adanya pemangkasan. Tetapi syukurlah kita mempunyai seorang yang melakukannya, yang selalu setia melakukannya, memangkas kita, itu Bapa kita. Bapa memangkas kita, memperlakukannya tidak dengan sewenang-wenang, tidak dengan secara arogansi, tapi Dia punya kasih Bapa kepada anaknya, luar biasa. Jadi saudara, kalau Anda sedang dipangkas, dipotong dan dibersihkan, janganlah Anda meragukan Tuhan. Percayalah Dia Bapa yang baik. Kalau kau percaya Dia Bapa yang baik, engkau tidak mungkin kau kecewa. Kau tidak mungkin kau bersungut-sungut, kau tidak mungkin bertanya-tanya, karena kau percaya kepada Tuhan. Amin. Memang sekali lagi ya, daging tidak terima, daging maunya yang enak-enak.
Tapi yang enak-enak itu terkadang dalam makanan itu bahaya, saudara. Timbul penyakit. Obat yang pahit malah menyembuhkan, kata amin. Nah, kita lihat dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan haleluya. Nah, jadi proses pemotongan, proses pembersihan, ganjaran yang Tuhan berikan kepada kita. Memang daging bilang, aduh Tuhan, gak nyaman. Kalau mungkin pohon bisa bicara, waduh mungkin semua pohon akan berteriak, saudara. Ya, pohon semua akan berteriak. Saudara, bisa kita contoh filosofi pohon. Waktu dia dipotong, dipangkas seenaknya kita, dia tetap diam. Ya, tapi akhirnya kita bisa menikmati buahnya, kan? Betul? Amin. Kita nikmati buahnya, bukan? Buah yang manis, bukan? Jadi kalau saudara dipotong Tuhan, dibersihkan Tuhan, Anda ingat bagaimana Anda merawat pohon yang benar, sehingga Anda makan buahnya, Anda nikmat, kan? Nah itulah, ingat akan hal itu, saudara. Kata amin. Jadi sekali lagi pagi hari ini, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa dalam tadi dipotong, dipangkas dan dibersihkan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang kita nggak tahu, yang Tuhan mau lakukan buat saya dengan saudara. Katakan amin. Mari saudara, di pagi hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana Tuhan adalah mengizinkan adanya proses pemangkasan untuk membuat kita semakin bersih. Dipotong yang kotor, dipotong yang jelek, supaya yang jelek tadi tidak menghambat pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan. Supaya kita makin sempurna, makin luar biasa. Katakan haleluya, katakan amin. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Oh Rabba Shikaraba Kata Karaba. Bapa, Engkau memberkati setiap yang mengikuti setiap program Morning Blessing, kepada setiap pemirsa Tom Hales TV, kepada seluruh jemaat Father's Love Church dan seluruh sahabat-sahabatku yang menyaksikan program Morning Blessing ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, saat kami dipotong, dibersihkan, dipangkas oleh Tuhan, kami tetap setia, kami tetap merespon yang baik, bahwa kami percaya kami punya Bapa yang baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di pagi hari ini sebelum kami beraktivitas. Kami izinkan Tuhan bekerja seluruhnya atas hidup kami. Dan kiranya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Pegang bagian yang sakit. Pegang bagian yang sakit. Hamba berdoa di dalam otoritas nama Tuhan Yesus dan oleh darah Yesus. Sakit apapun Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Sembuh. Pulih dalam nama Yesus. Sembuh. Pulih dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kelegaan, terima sukacita di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan, Engkau sudah memberkatinya di pagi hari ini, berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Haleluya. Yes, God bless you all.